Sekali lagi shalom. Ini semangat Pentakostanya ya harus lebih lagi menyala-nyala. Amin. Ada maksud tertentu. Kenapa enggak semua orang di dunia diberikan rohnya? Cuma orang-orang tertentu saja. Ini berarti seperti dibilang bahwa banyak orang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ya. Oke, coba kita lihat maksud Tuhan apa sih? Nah, ini Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 5 dan 6. 2 ayat saja. Sampai 7 lah biar. Oke, sudah ketemu? Yakobus 4 ayat 5 sampai yang ke-7. Sudah? Kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama 3 ayat ini. Oke, 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Silakan duduk. Tuhan enggak sembarangan itu naruh Roh Kudusnya. Amin. Artinya Tuhan pilih seseorang yang layak terima itu. Ya, jadi kalau kita diberikan ini, ya berarti kita dilayakkan. Amin. Kalau kita dilayakkan untuk terima ini, jangan pernah sia-siakan. Jangan pernah sia-siakan. Ada satu lagu yang gini, pemain musiknya tahu bisa enggak ini ya? Yang berkata sebenarnya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala, karena Roh Kudus itu seperti api. Ya, seperti api yang menyala-nyala. Nah, jadi kenapa ada satu perbedaan dengan orang lain? Orang lain kalau rajin ibadah enggak ada masalah. Mereka religius banget, enggak ada masalah. Ya kan? Tetapi orang Kristen ketika dia sungguh-sungguh, itu pasti ada saja cobaannya. Nah, kenapa? Nah, karena gini, ternyata di alam roh ini terlihat ketika orang ini dipenuhi Roh Kudus, itu ada terang kemuliaan Tuhan. Nah, terang ini yang membuat orang berbeda. Maka Tuhan katakan, kamu akan menjadi seperti bintang-bintang di langit. Artinya ada cahaya. Orang-orang bijaksana bercahaya seperti cakrawala. Ada sesuatu yang beda. Bahkan tukang ojek sekalipun, kalau dia penuh Roh Kudus, itu ada sesuatu yang beda. Amin. Ada seorang penginjil di Pelausan itu, di daerah Gunung Lawu, itu ada namanya Telaga Sarangan. Nah, di sana ada seorang penginjil. Karena penginjil ini kan nggak dapat donatur seperti saya dulu waktu itu, nginjil dengan biaya sendiri, dengan kerjaan sendiri. Nah, orang ini jadi tukang ojek. Padahal tukang ojek kan ada beberapa puluh orang gitu, ya kan, karena ada antriannya. Tetapi ketika di ojek sama satu orang ini, dia berkata, aku melihat bapak ini kok beda sendiri dengan yang lain ini. Ada sesuatu yang beda. Tapi untuk menjelaskan yang beda apanya, dia nggak ngerti. Pokoknya ada yang beda aja. Nah, ternyata dia adalah seorang penginjil, seorang hamba Tuhan. Ada yang beda. Gitu ya. Nah, seharusnya kita di dalam dunia itu memiliki satu perbedaan. Jangan malah sama. Ya kan? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan apa? Budimu. Ya. Jadi kita harus berubah. Yesaya 44. Yesaya 44 ayat 3. Sampai yang kelima, 3 ayat lagi ya. Yesaya 44 ayat 3 sampai yang kelima. Oke, sudah ketemu ya. Kita langsung baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya, kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Amin. Ini kalau kita ngerti maknanya luar biasa, ada pemahaman yang dahsyat. Amin. Nah ini. Jadi pencurahan Roh Kudus tidak tergantung kepada pembicara. Pembicara ada batasannya sendiri. Ya. Tidak bergantung kepada seberapa hebat seorang pendeta yang menyampaikan firman. Tidak bergantung juga gereja. Ya. Nah, tetapi yang menentukan apa? Ini, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang apa? Haus. Ya. Ke tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tanah, ke tempat yang kering. Nah, artinya apa? Tuhan akan mencurahkan rohnya ke tempat, ke hati orang-orang yang haus akan Tuhan. Bukan soal pendetanya. Pendeta hebat sekalipun, kalau hati kita nggak haus, nggak lapar, Tuhan nggak akan penuhi itu. Mujizat tidak bisa terjadi seperti di Nazaret. Kenapa? Itu tempat kelahirannya Tuhan Yesus. Kenapa nggak terjadi? Mereka nggak merindukan Yesus karena nganggapnya apa? Yesus ini cuma anak tukang kayu. Dia kan anak Maria, tetangga kita. Ya. Jadi anggapannya seperti itu. Tetapi Tuhan melakukan banyak mujizat di tempat lain. Justru di tempat orang-orang berdosa, ini Dia lakukan. Di Samaria Tuhan lakukan hal yang dahsyat. Amin. Nah, kenapa? Karena mereka haus dan lapar akan Tuhan. Mereka menjadi tempat yang kering, sepertinya tempat yang kering. Nah, gini, seperti orang kalau makan, kalau perut belum lapar, nggak mungkin bisa makan lagi, merasa kenyang. Kalau kita sudah merasa puas, nggak mungkin tuh bisa minum lagi. Ya. Tetapi orang yang haus, benar-benar haus, ini baru akan minum sebanyak-banyaknya, bisa menyerap sebanyak-banyaknya. Ya. Ini. Tetapi orang yang tidak merasa haus, ya nggak mungkin bisa menerima itu. Amin. Nah ini, nah jadi kenapa banyak orang tidak bisa terima Roh Kudus? Karena mereka merasa belum butuh, merasa tidak haus, ya kan? Karena kepuasan mereka apa? Kebalikannya, seringkali kepuasan mereka kalau pas terima gaji banyak, habis terima uang, habis terima sesuatu hadiah dari dunia, ini baru hatinya puas. Nah, kalau sudah dipuaskan oleh dunia, ini untuk dipuaskan Roh Kudus sangat susah. Makanya kita harus haus dan lapar akan Tuhan terlebih dahulu, merasa perlu, seperti dalam satu lagu yang berkata, kami perlukan keajaibanmu. Itu kenapa firman Tuhan katakan,
Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hatinya, orang yang patah hati, ya kan? Jadi Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, yang remuk hatinya. Karena apa? Orang-orang seperti inilah yang membutuhkan Tuhan. Yang lain sudah tidak mampu. Itu makanya dia ngangkat tangan, Tuhan ini aku sudah menyerah. Ya kan? Sudah berserah. Nah, ini. Jadi Tuhan katakan melalui firman-Nya, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Amin. Jadi untuk terima berkat ini ada urutannya, ya kan? Enggak langsung begitu saja. Yang pertama yang akan diterima adalah Tuhan mencurahkan rohnya, terus baru dicurahkan berkatnya, ya. Nah ini, jadi Tuhan akan mencurahkan kepada orang-orang yang haus. Kalau sekarang ini tidak haus, ya susah untuk terima. Walaupun nunggu 10 hari 10 malam, tetapi dalam dirinya enggak ada haus dan lapar akan Tuhan, percuma, enggak akan terjadi apa-apa. Tetapi saat kita haus dan lapar akan Tuhan sungguh-sungguh, siapapun pembicaranya, enggak usah orang hebat. Saya pernah punya gembala, ini orang tua, umurnya sudah 85 tahun kalau enggak salah. Kalau khotbah ini sudah duduk di kursi kayak gitu. Ngomong kadang-kadang lupa ayatnya tadi sampai mana ya. Habis ngomong itu lupa nanti ayatnya sampai di mana. Habis ngomong apa tadi ya, sudah lupa lagi, sudah nggak hebat lagi. Tetapi kalau Tuhan mau melawat, ya dilawat saja. Amin. Jadi bukan tergantung kepada pembicara, tetapi kepada setiap kita ada rasa haus dan lapar atau tidak. Amin. Kalau sekarang belum haus, ya hal-hal yang duniawi harus dikeluarkan dulu, dilepaskan dulu supaya apa? Ada kekosongan. Amin. Kalau sudah ada kekosongan, di situ bisa diisi, gitu ya. Nah, terus dikatakan seperti ini, kalau sudah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ayat 4-nya dikatakan mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Artinya apa? Orang yang kepenuhan Roh Kudus, ya kepenuhan Roh Kudus ini seperti rumput di tengah air. Artinya akan tetap segar, tetap sukacita, tetap ada damai sejahtera. Amin. Kalau orang yang kepenuhan tetap akan mengalami. Nah, contohnya seperti apa? Seperti Petrus, murid-murid Tuhan Yesus ketika di penjara. Apa yang mereka lakukan? Apakah di penjara nyesal aku ikut Yesus? Kalau tahu gini ikut Yesus sudah nolong orang malah di penjara lagi. Mereka nggak seperti ini, nggak menyesal. Tetapi yang mereka lakukan ketika mereka di penjara, mereka bisa memuji Tuhan. Amin. Bahkan Paulus pas ketika itu memuji Tuhan, seluruh penjara ini mendengar mereka memuji Tuhan. Dan karena pujian mereka, malaikat turun menggoncangkan semua pintu-pintu, dan penjara-penjara ini terbuka dengan sendirinya, belenggu-belenggu mereka terlepas. Amin. Artinya apa? Ini membuktikan bahwa di penjara pun mereka tetap ada sukacita. Amin. Di dalam penjara pun, di tengah masalah yang berat sekalipun, tetap ada sukacita, ada damai sejahtera. Terus seperti pohon gandarusa di tepi sungai, seperti pohon gandarusa yang di tepi sungai. Ya, saya sendiri belum pernah lihat secara pasti pohon gandarusa ini seperti apa, karena gandarusanya di Indonesia dengan di sana agak beda. Kalau pohon gandarusa di Indonesia ini yang
biasa dipakai obat seperti sangkal putung itu. Tahu ya, sangkal putung ini yang untuk ngobati orang patah tulang itu. Itu ada namanya pohon gandarusa, dipotong-potong, kasih minyak zaitun, nanti orang yang patah tulang tinggal ditempelin itu aja, dibebat. Itu seperti pengelasan, yang tadinya bengkok bisa jadi lurus seperti. Tetapi kalau ngalir bersama Tuhan, walaupun musik yang sederhana, kalau saya lihat di Papua ini ada satu rekaman itu ya, musiknya cuma gitar bolong, terus yang cuma senarnya 4 itu, nah, dimainkan ini begitu indah, itu ada simfoni yang luar biasa. Karena apa? Semuanya main dengan hati, ada kerinduan, apalagi dengan pengurapan. Amin. Dengan pengurapan. Nah, ini makanya kita belajar untuk tenggelam dalam pengurapan. Ya. Ada satu lagu yang seperti ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sampai dia berkata seperti ini, ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Jadi sinar kemuliaan Bapa memenuhi di sekeliling kita. Pernah enggak ya ada yang waktu doa pejamkan mata terus tiba-tiba rasanya terang banget? Ada yang pernah ngalami ya? Rasanya terang. Itu kalau kita rasakan hadirat Tuhan seperti itu, walaupun pejamkan mata tapi ada terang. Saya pernah baptis orang di Bali, ini juga sama. Ketika tenggelam dalam air, di air ini kan biasanya gelap kalau matanya, apalagi merem di dalam air lagi. Tetapi yang dia lihat, saya lihat terang luar biasa. Padahal tenggelam loh, ini pas nyelam loh. Baptis engkau dalam nama Yesus, nyelam, terang. Ya. Nah, ini ada terang Tuhan, ada sinar kemuliaan Bapa. Ya. Nah, terus urapannya menenggelamkan, artinya bukan sekedar menjamah. Coba ya rasakan, kalau cuma menjamah itu yang cuma merinding sampai tengkuknya merinding, cuma itu sampai tangan merinding. Tetapi kalau sampai tenggelam, artinya tenggelam dalam kasih Bapa, dalam urapan, ini akan mengalami sesuatu yang beda. Kita dibawa sampai kehadirat Tuhan. Amin. Melihat wajah kemuliaan Tuhan. Ini bukan cuma berlaku untuk orang percaya. Pernah satu kali di Salatiga, ini kisah pertobatan seorang ketua muslim di Salatiga. Nah, waktu itu gini, diundang untuk Natal. Kalau dulu itu bebas ikut Natal ketua muslimnya. Nah, terus dia bilang seperti ini, waktu itu saya, karena mereka berdoa, mari kita berdoa, menundukkan kepala dan pejamkan mata, saya pun ikut katanya. Ketika ikut, lawatan Tuhan terjadi. Dia dibawa atau ditenggelamkan dalam kasih karunia Bapa ini. Rohnya itu tiba-tiba dibawa ke satu tempat dan melihat kemuliaan Tuhan di sana. Ada terang kemuliaan Tuhan. Akhirnya saat itu juga mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Langsung percaya, langsung minta baptis. Nah, ini kalau masuk dalam hadirat Tuhan, tenggelam dalam kemuliaannya, akan mengalami sesuatu yang berbeda. Amin. Rindu tidak mengalami seperti ini? Ya, kalau kita rindu, miliki hati yang haus, sesuatu yang bukan dari Tuhan, lepaskan, bongkar dulu. Ya. Nah, sehingga kita akan terima sesuatu yang dari Tuhan ini, memenuhi kita. Ya, ini.
Nah terus ayat 5 dikatakan yang satu akan berkata aku kepunyaan Tuhan. Nah jadi ini yang dinamakan dimeteraikan. Dengan kuasa Roh Kudus ini dimeteraikan. Kalau dijamah ini cuma sentuhan-sentuhannya. Orang sakit disembuhkan itu jamahannya. Tapi kalau dibaptis oleh Roh Kudus ini dimeteraikan. Sudah ada capnya di kita ini. Sudah ada capnya bukan lagi 66 di dahi kita, ya kan? Bukan milik setan lagi, tetapi milik Tuhan. Ada cap yang berupa Roh Kudus. Amin. Sehingga malaikat nggak salah masukkan. Oh, langsung ketemu. Silahkan masuk sebelah kanan, ya kan? Terus yang nggak dikenali, nggak ada tanda pengenalnya itu nggak ragu-ragu, malaikat langsung masuk sebelah kiri sana. Nah ini ya. Jadi karena sudah ada meterainya, makanya dikatakan ayat 5 yang satu akan berkata aku kepunyaan Tuhan, yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Amin. Israel. Nah, coba dari ayat 1 dan 2. Nah, jadi alasannya kenapa Tuhan taruh Roh Kudusnya ini. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah apa? Kupilih. Amin. Kita semua adalah orang-orang pilihan. Kalau kita bisa bertahan sampai saat ini karena kita dipilih oleh Tuhan. Bukan kita yang milih, Tuhan yang pilih kita. Nah, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Jangan takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Nah, setelah dipilih baru ayat 3, sebab aku akan mencurahkan rohku ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mencurahkan air ke tanah yang haus. Artinya yang membutuhkan firman, membutuhkan urapan Tuhan. Orang yang haus dan lapar akan dipenuhi, dipuaskan saat itu. Amin. Dan ini tandanya kita dimeteraikan, kita sudah menjadi miliknya. Ya, kita sudah menjadi miliknya. Ya. Katakan penuhi. Lihat Tuhan setiap hati kami. Kau yang melihat, kau yang mendengar setiap suara mereka. Tuhan akan jamah setiap kami, tidak terkecuali dari depan ini sampai ke belakang, dari yang paling tua sekalipun sampai yang paling muda, bahkan yang paling kecil sekalipun, tidak luput dari kuasa-Mu, dari pengurapan-Mu. Oke, mulai rasakan kalau sudah mulai dijamah, ikuti saja alirannya, terus mengalir dalam pengurapannya. Izinkan Tuhan menenggelamkan dalam kasih-Nya.